Halo semuanya, saya Felisa Victoria Salsabila. Saya akan membahas tentang soal bursa, Corporate and Government Budgeting atau CGB. Nah, jadi ini soal itu eh, ada berapa soal ya? 12 yang ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke Excel. Yang pertama itu ada anggaran penjualan. Nah, jadi ini soalnya udah di copy semua data-datanya. Dan sekarang kita masuk ke cara menjawabnya. Yang pertama itu yang ditanyain anggaran penjualan per model dan per wilayah penjualan tahun 2023. Nah, jadi yang pertama itu kita masukin jumlah unit dari masing-masing barang per model. Yang pertama itu jumlah unitnya yang di Jawa Barat ada 3.745 nih yang ini. Itu kita masukin ke sini. Yang model 1 ya. 3.745. Begitupun sama kayak yang model B. Ngambil dari data yang tadi. Dan model C pun sama dari yang tadi. Nah, untuk jumlahnya itu kita jumlahin dari sini ke sini. Dapat hasilnya segini. Nah, untuk harga per unitnya itu sama, dapat dari soal dari sini dan kita masukin ke sini tabelnya sesuai dengan modelnya. Untuk jumlahnya pun sama, dijumlahin dari harga per unit dari masing-masing model. Nah, dapatnya itu segini, 525.000. Untuk jumlah penjualan ini dia dapatnya itu dari penjumlahan antara jumlah unit dengan harga per unit. Nah, segini hasilnya. Ralat. Jadi jumlah penjualan itu dari jumlah unit dikali harga per unit. Dan sama untuk model yang ini juga dari perkalian jumlah unit dan harga per unit. Jumlahnya pun juga dari jumlah penjualan ini semuanya dijumlahin dan hasilnya segini. Untuk yang Jawa Timur pun sama caranya kayak yang tadi Jawa Barat. Jumlah unit itu dapatnya dari soal, tinggal dimasukin semuanya. Dan jumlahnya itu dari di jumlah semuanya antara model A, B, dan C semuanya dijumlah dan hasilnya segini. Oke, ini juga sama caranya. Nah, untuk jumlah total penjualan itu caranya dapatnya itu dari jumlah penjualan di Jawa Barat dan Jawa Timur itu dijumlah. Nah, hasilnya segini.
Dan begitu pun sama kolom-kolom lainnya. Lanjut ke tabel kedua, yang diminta itu anggaran produksi. Anggaran produksi itu yang dicari ada yang pertama persediaan akhir. Persediaan akhir itu dapatnya dari soal yang ada di sini. Dan yang dipakai itu persediaan akhir dari yang barang jadi. Karena yang ditanyain anggaran produksi. Jadi makanya itu. Udah tinggal ditulis aja dari soal segini. Untuk jumlah sama kayak yang tadi, dijumlahin dari A, B, dan C sumber akhirnya. Nah, dari penjualan itu dapat datanya itu dari jumlah unit yang ada di atas. Dapatnya itu dari jumlah unit Jawa Barat ini ditambah sama yang Jawa Timur. Udah dapat hasilnya segini. Begitu pun sama yang ini, itu dapatnya itu dari jumlah unit yang B yang Jawa Barat ditambah yang Jawa Timur juga, dan hasilnya sini. Oke. Nah, jumlah yang ada ini cara hitungnya ini penjumlahan dari persediaan akhir sama penjualan. Jadi ini hasil dari penjumlahan persediaan akhir sama penjualan yang ada di kolom A. Sama juga sama yang di B dari penjumlahan persediaan akhir ini sama penjualan. Jadi ini tambah ini. Persediaan awal ini dapatnya dari soalnya yang ini, dari yang persediaan awal barang jadi. Dimasukin semuanya. Dari soal lalu dijumlahin. Dan untuk anggaran produksinya itu dapatnya dari jumlah yang ada ini dikurang sama persediaan awal, dan dapat hasilnya itu segini. Oke. Nah, untuk jumlah yang di sini itu didapat dari penjumlahan yang A sini sampai sini semuanya dijumlah, dan hasilnya segini. Terus pertanyaan yang ketiga itu ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku itu yang kita tulis ada bahan baku A, B, C, dan produknya tentunya. Nah, untuk isi ini bahan baku A itu dapat dari anggaran produksi dikali sama jumlah yang diproduksi. Jumlah yang diproduksi ini dapatnya dari soal. Ini di sini biar gampang aja sih. Jadi anggaran produksi dikali sama bahan baku A. Yang ini pun sama, anggaran produksi yang ini dikali ke sini, hasilnya segini. Pun begitu yang ini, sama juga.
Untuk jumlahnya masih sama, cara ngitungnya itu semua kolom yang ini dijumlah dan hasilnya itu segini. Untuk nyaring bahan baku B sama juga, dari anggaran produksi dikali sama bahan baku yang diproduksi, yang dibutuhkan. Oke, langsung aja. Dari bahan baku B sama C ini cara ngitungnya sama aja. Jadi dari anggaran produksi dikali sama kebutuhan bahan bakunya. Terus harga per unit ini juga dapatnya dari soal. Dari sini B-nya 3.500 yang A, 5.500 yang B. Kita masukin ke sini datanya. Oke, sekarang jumlahnya itu yang ini kita jumlahin semuanya dari bahan baku A, B, C dari kebutuhan model A. Hasilnya ini. Begitupun sama kayak yang B dan C, itu penghasilan dari semua jumlah dari bahan baku A, B, dan C yang dibutuhkan dari produksi bahan B ini. Tuh. Yang ini juga masih sama, jumlahin semua. Nah, kalau yang ini jumlahnya itu cara ngitungnya adalah dari jumlah yang ini dikali harga per unit, dan hasilnya segini. Begitupun sama sampai ke bawahnya. Jadi jumlah dikali harga unit, jumlah yang ini nih, total semuanya. Oke, yang ini pun juga sama ya, dijumlahin semua. Jadi ini semua jumlahin, hasilnya ini semua dijumlahin, hasilnya yang ini. Sekarang ke soal yang keempat, anggaran bahan baku yang digunakan per modal tahun 2023. Persediaan akhir bahan baku itu dapatnya dari soal yang ini, persediaan bahan baku ini. Tadi yang ditanya itu persediaan akhir. Nah, persediaan akhirnya pakai yang ini nih, 21.500. Itu semua tinggal masukin aja sesuai dengan tabel di soal. Dan untuk jumlahnya juga masih sama. Jadi ini tuh dijumlahin dari bahan baku A, B, dan C, itu semua dijumlahin. Kebutuhan bahan baku ini dapetnya dari sini nih, yang tadi udah kita hitung di tabel anggaran kebutuhan bahan baku. Oke. Dari sini kebutuhan bahan bakunya kita ambil dari sini. Begitupun sama yang ini ambilnya dari sini nih, 140, 190. Oke. Jumlah yang ada ini cara ngitungnya itu, jadi persediaan akhir bahan baku ditambah dengan kebutuhan bahan baku. Begitupun sama yang B, C, semuanya ditambah dari persediaan akhir dan kebutuhan bahan bakunya. Persediaan awal persediaan awal bahan baku itu juga dapetnya dari soal. Nah, dari sini nih, yang A itu 18.750. Begitupun selanjutnya kita masukin ke sini. Dan dijumlah. Pembelian bahan baku ini dapatnya dari jumlah yang ada dikurang persediaan awal, dan dapat segini hasilnya.
Begitupun sama dengan yang B dan C. Pembelian bahan bakunya itu dapat dari jumlah yang ada dikurang persediaan awal bahan baku. Lalu jangan lupa dijumlah juga. Ini jumlahnya segini. Harga per unit itu juga dapatnya dari sini ya, dari soal. Yang A itu 3.500, yang B 5.500, begitupun yang C 2.500. Masukin ke tabelnya. Oke. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ini dapatnya dari pembelian bahan baku dikali dengan harga per unit. Dan hasilnya segini. Dan yang ini pun sama, dari pembelian bahan baku B dikali dengan harga per unitnya yang B juga. Oke. Jumlahnya juga sama, dari jumlahnya itu dapat dari sini ke sini dijumlahin semua. Selanjutnya ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku itu yang pertama dari bahan baku A dapat nilainya itu dari nih, anggaran kebutuhan bahan baku yang digunakan tahun 2003 ini sini dikali dengan ini nih, harganya per bahan baku. Oke, jadi ini dapat datanya itu dari sini, kebutuhan bahan baku dikali dengan harga unitnya, harga per unit. Sama juga dengan yang sebelahnya. Jadi ini semuanya dari harga bahan baku dikali dengan kebutuhan bahan bakunya. Sama juga sama yang ini nih, yang bahan baku B sama C. Itu dapat dari harga per unitnya dikali dengan kebutuhan bahan bakunya. Tuh. Untuk jumlah juga masih sama, cara hitungnya sama yang tadi. Dan jumlah kebutuhan ini dihitung dari total jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari per model. Nah, di sini model A itu jadi ini tambah ini jadinya ini. Sama juga kayak yang sebelahnya, itu tinggal di jumlah-jumlahin aja. Nah, untuk produksi ini kita tadi ngambil dari tabel anggaran produksi nih, W23. Sama juga kayak yang model B, model C, ini ngambilnya dari sini semua anggaran produksi. Tinggal masukin aja, terus dijumlahin, jadinya segini. Nah, HP bahan baku itu dapatnya dari ini dibagi dengan ini, jumlah kebutuhan dan produksi. Jumlah kebutuhan dibagi dengan produksi, dan jadinya segini. Sama juga kayak yang model B dan C, itu dapatnya dari jumlah kebutuhan dibagi dengan produksi. Oke, selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang jadi ini tuh dihitung per model ya. Yang pertama itu model A. JKL-nya ini dapat dari soal. Ini udah ditulis ini nih. Yang A, JKL-nya itu per jam buat pemotongan ini 12,5. Salah, yang ini nih,
JKL. Jadi JKL itu yang ini jam kerjanya, dan masukin juga yang perakitan dan penyelesaian. Perakitannya 1,5 sini, penyelesaiannya 1,25. Jumlah JKL itu dapat dari perkalian antara bentar. Dari ini produksi ini dapat dari sini nih, anggaran produksi tadi. Nah, anggaran produksi yang model A itu 7.360. Nah, berarti jumlah JKL itu dari anggaran produksi ini dikali dengan jam kerjanya. Begitupun sama dengan yang perakitan, penyelesaian sama juga. Dari anggaran produksi dikali dengan jam kerjanya. Terus ini dijumlahin jumlah JKL-nya. Nah, untuk untuk tarif JKL-nya itu dapat juga dari soal. Nih, pemotongan 12,5, perakitannya 10.000, dan untuk penyelesaiannya itu 8.000. Ini sama di jumlahnya itu dapat dari jumlah BTKL itu diketahui dari B64 dikali B65 nih. Jumlah JKL dikali dengan tarifnya. Itu untuk menghitung biaya TKL-nya. Begitupun sama dengan metode yang lainnya. Perakitan juga sama. Oke, jadi jumlah BTKL ini dapat dari JKL dikali dengan tarifnya. Begitupun sama dengan yang ini. JKL-nya nih 11.040 dikali dengan 10.000. Ini juga sama. Terus untuk jumlahnya itu dijumlahin dari pemotongan sampai penyelesaian BTKL-nya. Dapatnya segini. Dan untuk ini itu jumlahnya dapat dari pembagian antara jumlah BTKL dengan jumlah JKL-nya. Ini hasilnya segini. Nah, untuk produksi model B dan C-nya sama juga kayak yang A tadi. Pertama kita masukin dulu anggaran produksinya berapa tadi? Ini yang B 12.030. Itu kita masukin ke sini. Nah, untuk jam DKL-nya juga sama. Itu dapat dari soal yang B 1,75. Udah langsung kita masukin aja. Oke, segini. Tadi jumlah JKL-nya dari anggaran produksi dikali dengan jam JKL. Jadi segini, tarif JKL itu dapat dari soal. Lalu jumlah biaya TKL-nya masih sama juga kayak tadi. Itu dari perkalian antara jumlah JKL dengan tarifnya. Oke.
yang C pun sama. Nah, ini dari sini kita itu per modelnya. Jadi ini kan kayak jumlah keseluruhan. Nah, untuk ini tuh biaya dari per modelnya. Caranya itu dari jumlah keseluruhan ini BTKL dibagi dengan anggaran produksi ini, dan hasilnya segini. Begitupun sama yang ini, dari jumlah BTKL ini dibagi dengan anggaran produksinya. Oke. Selanjutnya menghitung FOH. Jadi pertama itu kita masukin anggaran produksi juga sama. Nih anggaran produksinya, lalu jam KL per unit itu dapat dari soal di sini nih. Oke, data-datanya tinggal kita masukin aja. Jumlah JKL juga sama dari anggaran produksi dikali dengan jam KL per unitnya. Tarifnya dapat dari soal, dari sini nih, estimasi biaya overhead. Nah, di sini. Lalu dapat jumlah BTKL itu dari sama juga dari jumlah JKL dikali dengan tarifnya. Ini. Oke, untuk jumlah juga sama. Jumlah BTKL itu dapatnya dari ini keseluruhan ditambahin, dan untuk jumlah JKL itu dari sini ditambahin semua. Nah, ini tuh yang di tengah dapat dari pembagian antara total jumlah biaya BTKL dengan ini jumlah JKL. Nah, untuk ngitung per model ya sama juga, dari jumlah ini dibagi dengan anggaran produksi tadi ini, dan hasilnya segini. Begitupun sama dengan yang di model lainnya. Tinggal ulangi lagi cara yang tadi. Oke. Untuk total FOH ini dapatnya dari sini nih. Jumlah BTKL ya dari keseluruhan dari model A sampai C itu dijumlah, dan itu jadi total FOH-nya. Dah. Jadi selanjutnya saingan ke-8 itu anggaran harga pokok per model. Nah, untuk bahan ini dapatnya itu dari sini. Untuk bahan itu kita dapat dari HP bahan baku per modelnya itu yang A 72.000, yang B 51.500, dan yang C itu 36.500. Kita masukin datanya. Nah, untuk jumlah itu sama
Dapatnya itu dari penjumlahan A, B, dan C. Upah langsung dapat dari sini nih. Dari jumlah BTKL yang tadi kita udah hitung per modalnya. 50.000 untuk yang A, yang model B itu 40.000, dan yang C tadi 33.519. Kita masukin datanya dari tabel yang tadi yang BTKL, lalu jumlahin. Buat yang FOH juga sama, itu dapat dari FOH per unit atau per model. Maaf, ya ini. Tinggal masukin aja nih. 85, 51, 42.500. Lalu untuk HP per unit itu dapatnya dari sini, dijumlahkan semuanya dari bahan, upah langsung sama FOH itu dijumlahin. Oke. Sama juga yang B dan C itu dijumlahin aja. Semuanya dari bahan sampai FOH ini dijumlahkan, dijumlah juga hasilnya segini. Dan untuk jumlah totalnya dapat dari sini nih. Ini tambah ini tambah ini. Jadi segini. Oke, lanjut ke anggaran persediaan bahan baku baik awal maupun akhir. Untuk tabelnya seperti ini. Persediaan awal dan akhir dibagi dua. Quantity itu kita dapat dari sini nih, soal udah di copy di sini. Nah, untuk kuantitinya persediaan awal kita copy ke sini. Salah nih. Kita copy ke sini. Oke. Untuk harga per unitnya juga sama nih, dapat dari sini 3.500, itu ada di soal. Lalu jangan lupa dijumlahin semuanya. Yang dijumlahin itu dapatnya dari quantity dikali dengan harga per unit. Nih, hasilnya sini. Oke. Nah, ini tuh dapatnya dari jumlah semua ini nih, yang bahan baku A, B, dan C itu semuanya jumlahnya. Begitupun sama dengan yang persediaan akhir, kuantitinya itu dapat dari sini, dari soal. Ini udah di copy, tinggal masukin aja datanya. Terus harga per unit juga dapatnya dari soal, sama. Dan untuk jumlah sama juga kayak tadi, quantity dikali dengan harga per unitnya. Lalu untuk jumlah totalnya itu dari penjumlahan semua dari yang A, B, dan C ini ditambahin semua. Dapatnya segini. Oke, selanjutnya soal yang ke-10 itu anggaran persediaan barang jadi baik awal maupun akhir tahun. Nah, jadi kan tadi anggaran persediaan bahan baku baik awal maupun akhir. Nah, sekarang persediaan barang jadi baik awal maupun akhir. Nah, pakai datanya itu kuantitinya yang barang jadi ada di soal. Nah, ini nih. Persediaan awal yang ini datanya kita masukin semuanya. Terus harga per unit juga ada di soal yang ini. Dan untuk jumlahnya pun sama kayak yang tadi.
itu dari quantity dikali dengan harga per unit. Nih. Nah, jumlahnya jangan lupa dijumlahin semuanya dari totalnya yang A, B, dan C, dan hasilnya segini 52.850.000. Sama juga buat yang persediaan akhir, itu dapatnya dari soal quantity dan harga per unitnya, kita masukin aja. Dan untuk jumlah juga sama kayak yang tadi, quantity dikali dengan harga per unitnya gitu. Terus jangan lupa juga dijumlahin semuanya, dan hasilnya segini. Selanjutnya dari pertanyaan 11, anggaran harga pokok produksi dan penjualan tahun 2023. Untuk bahan, ini kita dapat dari datanya itu dari tabel sini nih, jumlah kebutuhan bahan bakunya yang tadi udah kita cari di tabel 5. Oke, jadi dapatnya dari jumlah kebutuhan bahan bakunya yang ada di tabel 5 tadi ya. Lalu dijumlahin juga sama. Upah langsungnya itu dapat dari yang tadi kita udah cari di tabel ke ini nih. Nah, nih yang tadi udah kita cari dari jumlah keseluruhan BTKL per modelnya. Oke, kita masukin aja, lalu dijumlahin. Dan untuk FOH juga sama, itu dapat dari total jumlah FOH yang tadi udah kita cari nih sini nih. Untuk yang C yang ini, yang B yang ini, dan yang A yang ini, kita masukin aja ke tabelnya, lalu dijumlahin, jangan lupa. Nah, untuk nyari harga pokok produksinya itu kita jumlahin dari bahan, upah langsung, dan FOH-nya. Nih, model yang ini juga sama. Nah, untuk jumlah itu kita cari dari sini nih. Ini ditambah ini, hasilnya segini. Dan begitu pun sama, dari yang ini tambah ini, hasilnya juga segini. Jadi sama aja. Karena emang harus balance. Jadi terserah kalau misalnya kalian mau jumlahin dari sini ataupun dari sini, itu pasti jumlahnya sama. Lalu persediaan awal FG itu dapat dari sini nih, yang tadi kita udah cari di tabel 10. Untuk model A-nya segini 16.800, dan begitu pun juga kita masukin datanya yang B dan C, lalu dijumlahin hasil sini. Nah, jumlah yang ada ini dapat dari pertambahan antara harga pokok produksi dengan persediaan awal FG-nya. Ini kita tambahin. Ini juga sama, dari penjumlahan antara harga pokok produksi sama persediaan awalnya. Oke, lalu sama juga untuk jumlah ini kita dapat dari penjumlahan ini semuanya, ataupun bisa juga dari harga pokok produksi ini ditambah dengan ini 55 juta nih persediaan awalnya, sama aja. Terus persediaan akhir FG-nya tadi kita udah cari juga nih, yang ini kita masukin yang jumlah per modelnya nih 15.300, yang B-nya 24.750, lalu dijumlahin hasilnya segini. Nah, untuk COGS ini dapetnya dari jumlah yang ada
dikurang dengan persediaan akhir. Hasilnya segini, ini juga sama. Jumlah yang ada dikurang dengan persediaan akhir. Oke, ini tinggal jumlahin. Nah, untuk jumlahinnya itu sama juga. Ini tambah ini tambah ini, hasil segini. Ataupun kalau misalnya kalian mau ngitung dari sini itu juga bisa. Ini jumlah yang ada dikurang dengan persediaan akhir FG ini. Oke. Dan pertanyaan yang terakhir, anggaran laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan. Penjualan itu dapat dari data yang udah kita cari tadi di penjualan ini. Total penjualannya yang ini kita masukin. Lalu jangan lupa dijumlahkan juga. Untuk COGS-nya kita dapat dari yang sini. Kita masukin jumlahnya juga. Nah, untuk laba kotor itu dapat dari penjualan dikurang dengan COGS. Yang ini. Ini dikurang dengan yang ini. Ini pun sama dengan model yang B dan C. Nah, untuk jumlahnya itu bisa dihitung dari jumlah dari laba kotor ini dijumlahkan semua ataupun penjualan dikurang dengan total COGS ini. Lihat sini. Nah, untuk biaya komersial itu dapat dari soal. Nih. Biaya komersialnya 500.000. Biaya komersial pemasaran administrasinya itu 500.000 dan 300.000 kan masing-masing. Nah, ini karena kita ada 3 model, jadi kita bagi 3. Jadi kayak dibagi rata gitu, 500.000 dibagi 3, hasilnya segini. Dan hasilnya segini nih penjumlahannya. Harus 500.000 ya, karena biaya pemasarannya itu tadi 500.000 di soal. Kenapa dibagi 3? Karena modelnya ada 3 di sini. Begitupun sama dengan biaya administrasi. Tadi biaya administrasi itu 300.000. Nah, karena modelnya ada 3, jadi kita bagi 3 nih. Jadi per model itu biaya administrasinya 100.000. Jumlah biaya komersial ini dapat dari biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasinya. Oke, langsung aja ya. Oke, ini jumlah semua nih dari biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasi yang A, yang B, dan C. Oke. Jadinya segini 800.000. Nah, untuk earning before interest tax atau penghasilan sebelum pajak itu didapat dari laba kotor dikurang dengan jumlah biaya komersial yang tadi. Nah, jadi yang ini dikurang dengan yang ini. Hasilnya segini. Begitupun sama dengan yang model B dan C. Itu dapatnya dari laba kotor dikurang dengan jumlah biaya komersial. Dan hasilnya segini. Untuk jumlahnya itu dapatnya juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Dari penjumlahan ini semua dijumlahin semuanya dan hasilnya segini. Ataupun bisa juga dicari dengan cara ini. Laba kotor jumlahnya dikurang dengan jumlah biaya komersialnya. Nah, untuk pajaknya
Dihitung itu dari ini EBIT dikali dengan pajaknya tadi 25%. 25% itu dapat dari soal nih, tarif pajak penghasilannya adalah 25%. Oke, jadi tarif biayanya itu segini. Oke, jadi ingat EBIT dikali dengan tarif pajaknya 25%. Hasilnya segini, dijumlahin jadinya segini. Lalu yang terakhir ada earning after tax atau penghasilan setelah pajak. Itu didapat dari pengurangan EBIT dikurang dengan pajaknya. Nih. Dan untuk jumlahnya kita dapat dari sini. Penjumlahan antara penghasilan setelah pajak A, B, dan C dijumlah semuanya dan hasilnya segini. Oke. Udah, sekian pembahasan bursa soal kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.